Pada abad ke-13, di sebuah kawasan yang berada di antara dunia timur dan barat, lahirlah sebuah kerajaan besar yang kelak menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Itulah Daulah Utsmani, atau yang lebih dikenal sebagai Kesultanan Ottoman. Sebuah peradaban yang berjaya selama lebih dari 6 abad. Namun, kejayaan kerajaan ini tidak hanya diukur dari luas wilayah atau kekuatan militernya, tetapi juga dari kemajuan ilmu pengetahuan, budaya, dan peradabannya yang memberikan dampak besar bagi dunia Islam maupun dunia Barat. Kesultanan Utsmani berdiri sekitar tahun 1299 di Anatolia, Turki modern oleh Osman I. Pada masa awal, kerajaan ini hanyalah sebuah belik kecil yang dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan besar. Namun dalam waktu yang tidak terlalu lama, Utsmani berkembang menjadi kekuatan politik dan militer raksasa yang menguasai Asia Barat, Afrika Utara, hingga Eropa Timur. Pertumbuhan besar ini membuka jalan bagi percampuran budaya, pertukaran pemikiran, dan gerakan intelektual yang kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Wilayah Utsmani menjadi tempat bertemunya tradisi Islam, Romawi, Persia, Arab, dan Eropa. Selama masa kejayaannya, Daulah Utsmani membangun banyak pusat ilmu, mulai dari madrasah, perpustakaan, observatorium, hingga rumah sakit. Beberapa kota bahkan menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, seperti gambar yang ada di samping. Istanbul. Setelah ditaklukkan oleh Mehmed II pada 1453, Istanbul menjadi salah satu kota paling penting di dunia. Sultan Mehmed II membangun banyak lembaga pendidikan dan mengundang ulama serta ilmuwan dari berbagai penjuru dunia Islam. Bursa dan editnya. Sebelum Istanbul menjadi ibu kota, kedua kota ini sudah lebih dulu menjadi pusat pendidikan tinggi dan tempat berkembangnya studi hukum Islam, filsafat, astronomi, dan kedokteran. Di kota-kota ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat melalui berbagai lembaga pendidikan. Salah satunya adalah kuliah, kompleks pendidikan yang berdiri di masjid, madrasah, rumah sakit, perpustakaan, dapur umum, dan fasilitas sosial lainnya. Perkembangan pendidikan dan madrasah. Pendidikan menjadi salah satu pilar utama peradaban Utsmani. Para sultan menyadari bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci kekuatan, sehingga mereka membangun sistem pendidikan yang berjenjang yang kuat. Struktur pendidikan Utsmani terdiri dari sekolah dasar, Sibyan Maktebi untuk membaca, menulis, dan Al-Quran. Madrasah tingkat dasar hingga tinggi mempelajari fikih, tafsir, hadis, logika, matematika, dan astronomi. Madrasah khusus atau tinggi, fokus pada kedokteran, hukum, astronomi, arsitektur, dan filsafat. Pada puncak kejayaan Utsmani, jumlah madrasah mencapai ribuan dan tersebar di seluruh wilayah kekuasaan. Salah satu madrasah terkenal adalah Shahin Seman, dibangun pada masa Sultan Mehmed II, tempat berkumpulnya ulama dan ilmuwan besar dari berbagai wilayah. Astronomi. Astronomi berkembang pesat pada masa Utsmani. Salah satu tokoh pentingnya adalah Taqi al-Din 1526 sampai 1585, ilmuwan yang membangun observatorium Istanbul. Ia menghasilkan banyak karya penting termasuk katalog bintang, rancangan jam mekanik, kompas astronomi. Taqi al-Din bahkan dianggap setara dengan astronom Eropa seperti Tycho Brahe. Kedokteran dan rumah sakit. Kedokteran menjadi bidang yang sangat maju di Kesultanan Utsmani. Mereka membangun Darus Syifa, rumah sakit yang dilengkapi ruang perawatan terpisah, apotek, tempat pengobatan herbal, dan ruang kesehatan jiwa. Pendidikan kedokteran langsung di rumah sakit. Rumah sakit ini tidak hanya mengobati penyakit fisik, tetapi juga penyakit mental menggunakan metode musik terapi. Matematika dan teknik ilmuwan Utsmani juga berkontribusi dalam perkembangan matematika, teknik mesin, dan teknologi militer. Beberapa pencapaian penting: pembuatan peta dan atlas yang sangat akurat, teknik arsitektur kubah besar seperti pada Masjid Sulaimaniye, perhitungan matematis untuk merancang saluran air dan pembangunan jembatan. Salah satu tokoh yang sangat terkenal adalah Mimar Sinan, arsitek terbesar dalam sejarah Utsmani.
Daulah Utsmani juga memiliki ahli geografi hebat, antara lain Piri Reis. Ia adalah pelaut kartografer terkenal yang melukis kitab I-Bahri, sebuah buku navigasi lengkap yang berisi peta pantai, arus laut, angin musim, informasi pelayaran praktis. Peta karya Piri Reis termasuk salah satu peta dunia paling awal yang Kaligrafi dan manuskrip. Utsmani terkenal dengan seni kaligrafinya yang indah. Banyak manuskrip Al-Quran dan karya ilmiah ditulis dengan gaya kaligrafi tinggi. Musik dan teater. Musik tradisional Utsmani berkembang dengan pengaruh Persia, Arab, dan Bizantium. Banyak jenis alat musik diciptakan dan musik juga digunakan sebagai terapi. C. Arsitektur. Inilah aspek seni paling terlihat. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni, arsitektur Utsmani mencapai puncak kejayaannya. Masjid-masjid besar seperti Masjid Biru, Masjid Sulaimaniyeh, Masjid Salimiyeh menjadi bukti kemampuan teknik dan arsitektur yang luar biasa Sultan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sejumlah Sultan Utsmani dikenal sebagai pelindung para ilmuwan, seperti Sultan Mahmud II sangat tertarik pada filsafat, matematika, dan seni. Sultan Sulaiman Al-Kanuni mendukung perkembangan hukum, kesenian, dan sains. Sultan Bayezid II membangun banyak rumah sakit dan pusat pendidikan. Para sultan menyediakan dana, perlindungan, dan fasilitas untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka juga mengundang ilmuwan dari Persia, Arab, Mesir, Andalusia, hingga Eropa. Hubungan dengan dunia barat. Sebagai kekuatan besar, Utsmani memiliki hubungan luas dengan Eropa. Hubungan ini membawa pengaruh timbal balik, termasuk pertukaran teknologi, ilmu militer, dan pengetahuan. Pada abad ke-16 dan 17, banyak ilmuwan Eropa belajar dari sistem medis dan astronomi Utsmani. Di sisi lain, pada abad-abad berikutnya, Utsmani juga mulai memasukkan teknologi dan metode pendidikan modern dari Eropa untuk memperbarui sistem mereka. Memasuki abad ke-18, Utsmani mulai mengalami kemunduran. Beberapa penyebabnya stagnasi dalam sistem pendidikan, kurangnya inovasi ilmiah baru, tekanan politik dan militer dari Eropa, administrasi birokrasi yang rumit. Namun Utsmani tidak langsung runtuh. Mereka melakukan berbagai reformasi seperti Tanzimat pada abad ke-19. Daulah Utsmani bukan hanya sebuah kerajaan besar yang menguasai 3 benua. Ia adalah peradaban yang telah melahirkan pusat-pusat ilmu pengetahuan, pengembangan astronomi, kedokteran, matematika, pelayaran, seni, dan arsitektur. Di balik sejarah peperangan dan politiknya, ada kisah tentang bagaimana manusia belajar, meneliti, mengembangkan gagasan baru, dan mewariskan ilmu untuk generasi berikutnya.
Kisah Daulah Utsmani adalah cermin perjalanan panjang sebuah peradaban Islam yang luar biasa, dari masa kebangkitan hingga kejatuhannya. Dari seorang pemimpin kecil bernama Utsman bin Ertugrul, berdirilah sebuah kekaisaran yang bertahan lebih dari 6 abad, menguasai 3 benua, dan membawa pengaruh besar bagi dunia Islam maupun Barat. Keberhasilan mereka lahir dari iman, ilmu, disiplin, dan kepemimpinan yang kuat. Namun, ketika nilai-nilai itu mulai ditinggalkan, ketika ilmu digantikan kemewahan, dan persatuan diganti kepentingan pribadi, kejayaan pun perlahan memudar. Dari sejarah ini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada senjata atau wilayah, melainkan pada keteguhan akidah, keadilan pemimpin, dan persatuan umat. Selama nilai-nilai itu dijaga, kejayaan seperti masa Daulah Utsmani dapat kembali hadir, bukan untuk menguasai, tetapi untuk membawa cahaya peradaban dan kebaikan bagi dunia.